Orang desa melihatku, aku tidak akan membiarkanmu. Apa yang kalian ributkan? Hai, Direktur Lin, Direktur Lin. Segera bereskan. Malam ini datang. Keluarga kami semua orang penting di Haicheng. Kalau sampai kehilangan muka keluarga Lin, lihat aku akan mengupas kulit kalian. Oke. Lihat apa sih? Cepat bereskan semuanya. HMPH. Dengar-dengar Beauty Group bukan perusahaan grup, tapi itu perusahaan besar di Haicheng kita. Kenapa kamu malah datang jadi pengasuh aku? Kamu datang jadi pengasuh diam-diam dari anakku. Aku hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Nanti akan kuberikan sebagai mas kawin. Akhirnya kamu berhasil juga. Anakmu pasti sukses nanti. Tunggu saja kebahagiaan itu. Bagus sekali, bagus sekali. Tuan Lin sudah datang. Aduh, Pak Lin, selamat ya. Pak Hi. Ini adalah calon menantu perempuan saya, Ling Yunzi. Kedepannya, tolong banyak bimbingan dari Pak Ling. Haha, Pak Ling, mohon banyak perhatian. Ternyata ini adalah menantu yang kalian pilih, ya. Asalkan anak perempuan suka saja sudah cukup, tanpa ayah tanpa ibu. Menjadi menantu di keluarga Hi, bisa secara sah mengelola bisnis. Aku ini yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Berkat dorongan dari ayah dan ibu mertua aku bisa sampai hari ini. Tuan Hi, ternyata kamu memang pandai merencanakan. Ya, bahkan urusan pernikahan putri pun kamu sudah perhitungkan dengan jelas. Hahaha, pengurus rumah tangga. Hidangkan makanannya. Anak lelaki. Anak lelaki. Ini pas banget, ini adalah makanan kesukaanmu, babi merah yang dimasak ibu. Ada apa denganmu? Baju saya semua kotor. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Segera beres-beres dan turun dari sini. Maaf ya. Aku mau beres-beres pakaian dulu. SHH. Kamu kenapa di sini? Aduh, bukankah kamu dengar aku mau menikah? Aku cuma mau cari lebih banyak uang. Ini nanti menikah ya. Biar dia terlihat lebih megah lagi. Ayo Bu, cepat pulang. Di acara seperti ini, bukan tempatmu di sini. Nak, kau tenang saja. Ibu tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Cukup, Bu, jangan bikin repot lagi. Segera pulang saja. Ya, sekarang kamu adalah pengasuh keluarga Lin. Kalau orang lain tahu bahwa kamu adalah ibu angkatku, apa yang orang lain pikirkan tentang aku? Bukan Linzi. Linzi. Ini adalah Linzi. Pepatah bilang, anak tidak akan menilai buruk ibu. Kenapa aku jadi pengasuh di sini? Bukankah untuk menghasilkan lebih banyak uang? Nanti kalau kamu menikah, kamu akan lebih percaya diri, kan? Ibu, aku tahu ibu melakukan ini demi aku. Dulu aku ditinggalkan oleh orang tua kandungku. Ibu yang susah payah membesarkanku. Aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Ibu, aku sekarang bekerja keras seperti ini. Hanya agar suatu hari nanti bisa membeli rumah di Haicheng, lalu membawamu ke sini, supaya bisa menikmati masa tua dengan tenang. Kalian sebenarnya apa hubungan kalian? Kalian lagi apa? Kalian sebenarnya apa hubungan kalian? Kenapa bajuku sampai kotor? Kamu sebagai pengasuh, mampu membayar kerusakannya. Zai, kita jangan berdebat dengan pengasuh ini. Ayo pergi. Yunzi. Ibu juga sudah membungkuskan semangkuk daging merah untukmu. Mama, Linzi, apakah dia pengasuhmu? Bukankah kamu pernah bilang bahwa kamu dari kecil tanpa orang tua? Apakah kamu seorang yatim piatu? Dari mana si kampungan ini tiba-tiba muncul? Aku susah payah membesarkanmu sejak kecil. Sudahlah, Ma. Jangan ngomong lagi. Fei, dengarkan aku jelaskan. Dia cuma ibu angkatku. Diam, aku mau bilang ke ayah dan ibu. Kalian ini menipu untuk menikah. Pernikahan dibatalkan. Yunzi. Kalian orang miskin yang hina jangan coba-coba menipuku. Aku ingin kalian keluar dari kota laut. Jangan seperti itu. Mereka memang tidak menghormatimu. Jangan pergi. Ibu hanya berharap kamu bisa hidup dengan terhormat. Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak aku sampai di titik ini. Telah berusaha sekuat tenaga. Asalkan aku menikah dengannya.
Aku akan langsung menjadi manajer umum grup Hi. Sekarang sudah jadi begini. Sekarang semuanya hancur karena kamu. Kamu puas. Ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu. Kamu tidak bisa. Kalau begitu, hilang saja. Mulai sekarang jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Anggap saja aku tidak punya anak laki-laki seperti kamu. Urusan saya nanti tidak perlu kamu campuri. Kita pisahkan urusan pribadi dan urusan bisnis. Jalan masing-masing saja. Ayo. Ayah, Ibu, Fei Fei, sebelumnya aku yang salah kepada kalian. Aku yang berbohong. Tapi, semua karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Fei Fei. Kalau kamu marah seperti ini, pukul aku saja. Kamu tidak tahu malu. Kamu tidak tahu malu. Aku masih punya malu kok, Fei Fei. Aku benar-benar mencintaimu. Aku bisa rela kehilangan segalanya demi kamu. Ibu Fei Fei. Ling Yunzi, kami dulu setuju menikahkan Fei Fei denganmu. Karena kami tahu kamu yatim piatu. Kalau tidak, kamu pikir anak kampung miskin seperti kamu punya hak apa menikahi putriku? Cepat pergi, jangan buat malu di sini. Ayah, Ibu, Bei Bei. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Wanita itu, Bei Bei, hanyalah ibu angkatku. Sejak kecil tidak pernah merawatku sedikit pun. Sekarang melihat aku sukses, mau datang untuk menyedot darahku. Kalian tenang saja. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya sejak dulu. Mulai sekarang, dia pasti tidak akan pernah muncul di sini lagi. Orang tua, aku minta tolong padamu, anakmu. Cepat bangun, mereka sama sekali tidak menganggapmu sebagai manusia. Kamu siapa? Apa urusanmu? Baiklah, baiklah. Mulai sekarang aku tidak punya anak seperti kamu. Kamu bisa keluar dari perusahaan, keluar dari kota laut. Langit dan bumi menyaksikan. Bukan tidak membalas. Saatnya belum tiba. Kalian cepat atau lambat akan mendapat balasan. Kalian cepat atau lambat akan mendapat balasan. Kalian juga pantas. Beruang adalah balasan terbesar untuk kalian. Ayah. Mulai sekarang, mereka tidak punya tempat tinggal lagi di kota laut. Bawa barangmu. Ini gaji kerjamu. Segera pergi. Mati nenek tua. Itulah yang memaksaku. Ah. Fei Fei. Aku benar-benar mencintaimu. Orang tuaku juga sudah setuju aku tinggal di sini. Lalu bagaimana kamu membujuk orang tuaku? Tentu saja dengan hati yang tulus. Fei Fei. Aku rela melakukan apa saja demi kamu. Kamu benar-benar cukup kejam. Tak takut dihukum langit atau dihantam petir. Aku takut petir menyambar. Aku hanya takut kamu tidak mencintaiku. Ketua. Ketua, kamu sudah sadar. Itu karena kamu. Kamu yang menghancurkan ini. Semuanya akan hilang jika begitu. Segalanya kembali normal.
Ah ah. Mama Home. Aku sangat tidak enak badan. Kalau ada mama, pasti tidak apa-apa. Ketua. Ketua. Ketua, kau sudah sadar. Gu Cheng, TNG Giam Cegu. Benhan Han BCHNTHNGS Nao T20NMTRC. Hinti Duvia CHMLNTH Hainen Gira CHNNG Nao NH. Fik PHC Hitri NH Hin VN CHCHN. Hai LPTC TCHC ING Cuyen Gia. CHTCH, Yehong THX Yera BTC Saisot Nao. Fang. CHTCH, Niuan Emri, Ong VNBT Foam Tin. Grup Hai Cheng, kami selalu menunggu kembalinya Anda. Beberapa hari lalu di pesta keluarga Lin, saya sempat mengira saya salah lihat. Ternyata memang benar Anda. Pesta keluarga Lin. Kemiskinan adalah hukuman terbesar kalian. Kapten, akhirnya Anda sadar. Akhirnya saya sadar juga. Saya menemukan bahwa yang menabrak Anda saat mengemudi adalah Lin Yingzi. Itu adalah ibu angkatnya. Dia ternyata sangat tidak tahu terima kasih. Tolong cari tahu di mana dia mengadakan pernikahan. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Kalau bukan karena keberuntungannya, yang menarik perhatian Fei Fei kita, hanya dengan statusnya sebagai anak desa. Dia bagaimana mungkin pantas untuk Fei Fei kami? Presiden Lin dari grup Lin datang. Selamat, Presiden He. Wah, tidak disangka. Ketua kami, Chen Qinian, datang langsung menghadiri pesta kami. Ketua yang juga datang. Benar-benar kehormatan besar. Kami juga ikut merasa beruntung. Hahaha semuanya. Terima kasih semuanya telah datang ke pernikahan putri kecil saya. Yunzi sejak kecil tanpa ayah dan ibu. Dengan sukarela menikahi keluarga He. Saya dan ibu saya sangat senang hahaha. Ternyata memang benar dia menantu tambahan. Hari ini saya juga akan mengumumkan sesuatu. Telah disetujui oleh Dewan Direksi Grup. Ling Yunzi akan segera menjabat sebagai manajer umum Grup He. Saya tidak setuju. Kamu siapa? Kelihatan seperti pertunjukan sandiwara. Hari ini kamu menikah. Ibu datang untuk merayakanmu. Kamu tidak senang. Bagaimana dia bisa selamat? Padahal aku sudah memeriksanya. Kamu, nenek tua ini, aku sama sekali tidak mengenalmu. Cepat keluar dari sini. Lin Yunzi, aku tidak menyangka. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Membunuh ibu angkat yang membesarkanmu selama 20 tahun. Dasar nenek tua sialan. Jangan menuduh seenaknya di sini. Aku sudah memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu sejak lama. Orang-orang, usir dia dari sini. Sekarang aku sudah menjadi manajer umum Grup He. Kamu juga harus lihat siapa dirimu. Apa pantas kamu berdiri di sini? Pergi sana. Benar-benar sempit pandangannya. Hanya seorang manajer umum Grup He. Tapi kau memujinya seperti itu. Tidak. Berani tidak hormat pada Grup He. Hanya seorang wanita desa. Mungkin bahkan tidak pantas menyebut Grup He. Memang Grup He tidak pantas aku sebutkan. Memang keras kepala banget ya. Cepat pergi dari sini. Lin Yunzi, aku datang hari ini. Hanya untuk membongkar wajah asli dari orang tidak berbakti ini. Lihatlah, ini adalah menantu baik dari Grup Luo. Demi masa depannya. Sanggup mengemudi menabrak ibunya sendiri sampai meninggal. Diamlah, kau cuma mau mendapatkan keuntungan dari aku. Kau ingin menghancurkanku. Ya, demi semua yang sudah kau lakukan untukku.
Ambil uang ini dan segera kembali ke desa Lin. Apa yang sedang kau lakukan? Uang ini tidak akan bisa kau dapatkan walau kau jadi pengasuh selama 8 generasi. Tapi kau masih tidak merasa cukup. Cepat usir dia keluar. Usir dia keluar. Lepaskan aku. Semangat Ling Yun ada di mana? Ini siapa? Dia adalah wakil direktur umum grup Hua Chen. Selamat, Pak Hi. Ini saya mewakili grup. Memberikan hadiah pernikahan kepada Tuan Lin dan Nona Hi. Apakah Tuan Li bisa datang? Sungguh suatu kehormatan yang besar. Sampaikan salam saya kepada CEO. Ling Yunzi, kamu ini, babi dan anjing yang tidak tahu berterima kasih, lebih buruk dari binatang. Tidak pantas mendapatkan hadiah. Kamu siapa? Berani menyentuh barang-barang grup Hua Chen saya? Barang saya? Tentu saja saya berhak untuk mengambilnya kembali. Dari mana datangnya wanita gila ini? Hi Ziqiang, aku hanya memberi hadiah untuk menghormati kamu. Ini adalah cara yang pantas untuk menyambut tamu. Wakil Presiden Li, tenang dulu. Aku akan suruh dia menyampaikan permintaan maaf untuk wanita gila ini. Kamu tahu siapa Wakil Presiden Li sebenarnya? Kenapa tidak cepat minta maaf? Minta maaf padanya. HMPH, dia belum cukup layak. Memang benar itu Haruno Takeo. Pendek pandangan. Dia adalah wakil manajer umum grup Hua Cheng. Cukup dengan satu kata darinya. Kamu bisa benar-benar menghilang di Hai Cheng. Dasar gila kamu. Bukan hanya menghancurkan pernikahan putriku, tapi juga menyinggung tamu-tamuku. Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Cepat minta maaf pada Tuan Wu. Hanya wakil manajer grup Hai Cheng. Apa aku harus minta maaf padanya? HMPH, itu tergantung apakah dia sanggup menerimanya atau tidak. Saya malah tidak tahu. Kapan Tripang memiliki orang sombong seperti ini? Melawan saya? Kamu benar-benar menantang bahaya. Kamu sekarang juga harus berlutut. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Berlutut, berlutut. Bahkan jika Gu Cheng datang, dia juga tidak berhak membuatku berlutut. Sangat sombong. Bahkan Pak Gu pun berani tidak hormat seperti ini. Kalau begitu, lebih tidak menghargai semua yang hadir di sini. Benar sekali. Sembarangan, kamu hanya seorang pembantu di keluarga Lin. Setiap orang yang hadir di sini jauh lebih terhormat daripada kamu. Kamu berani berkata sombong di sini. Kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa besar kemampuanmu. Hari ini, Wakil Direktur Li tidak akan mengajarimu pelajaran. Keluarga Lin kami tidak akan membiarkanmu lolos. Dan aku ini nenek tua yang kehilangan akal. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Hi kami. Terserah kalian mau berbuat apa. Jangan sampai menyusahkan keluarga Hi kami. Kalau begitu, kamu harus berlutut dan minta maaf kepada kami. Berlututlah, berlututlah, berlututlah. Pak Li bilang kamu harus berlutut dan minta maaf. Apa kamu tidak dengar? Seharusnya Lin Yunzi yang berlutut, bukan kamu. Kamu, nenek tua sialan, menghancurkan pernikahanku, dan membuatku malu di depan banyak orang. Berlututlah padaku. Kamu berlutut sekarang juga. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ada apa ini? Nyonya Gu ini. Baru saja berani melawan Anda dan grup Hua Chen. Jika tidak hormat, aku akan membuatnya berlutut dan minta maaf padamu. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang mendalam. Kau mau memberi pelajaran seperti apa padanya? Setelah dia minta maaf padamu, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakinya. Mengusirnya keluar dari kota laut. Bagus, bagus, kau benar-benar hebat. Tidak berani, tidak berani. Semua yang saya lakukan adalah untuk perusahaan. Bos Gu, maksud Anda apa? Bodoh? Siapa yang menyuruhmu memberikan hadiah? Saya juga melihat bahwa keluarga Hi selama beberapa tahun ini telah memberikan banyak kontribusi untuk grup. Saya berpikir untuk memperkuat hubungan demi grup. Tapi kamu malah semena-mena di sini. Kamu telah mempermalukan muka grup. Ibu Gu memang wanita gila ini. Mengacaukan pernikahanku. Dan sangat tidak menghormati tamu kehormatan di tempat. Itu memang pantas dia dapatkan. Pak Li juga tidak tahan melihatnya. Makanya baru bertindak. Ling Lingzi hanya dari keluarga kecil Hi. Tapi kau rela menjual martabatmu. Meninggalkan ibu yang membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar seperti lumpur yang tak bisa dibentuk. Identitasnya lebih mulia daripada setiap orang yang hadir di sini. Jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, kalian semua akan ikut menanggung akibatnya. Tuan Gu, dia hanyalah seorang pembantu di keluarga Ning kami saja. Dia apa yang berharga dari statusnya? Ya, Tuan Gu, saya mengerti dia. Dia hanyalah seorang wanita desa yang tidak berpendidikan. Sekarang dia melihat saya jadi menantu yang cocok. Langsung ingin menyedot darahku. Jangan sampai dia menipu Anda. Sekelompok orang bodoh. Kalian berani sekali. Berani tidak menghormati ketua grup Hua Cheng.
Berani tidak menghormati ketua grup Hua Cheng. Pak Gu, saya rasa Anda salah paham. Dia hanya seorang wanita desa. Seorang pembantu rumah tangga. Tidak mungkin dia seorang ketua. Sudahlah, Gu Cheng. Jangan buang waktu dengan orang-orang ini. Para direksi, mereka melanggar hierarki. Lihat bagaimana harus menangani mereka. Maka cabut jabatan General Manager Lin Yun. Heshi keluarkan dari grup Hua Cheng. Tidak akan bekerja sama lagi. Grup Lin keluarkan dari Hai Cheng. Perintah dari asosiasi bisnis. Semua kerjasama antara Hua Cheng Group dan Hisi dibatalkan. Tidak akan ada lagi kerjasama. Siapa yang berani bekerja sama dengan Hisi? Dia adalah musuh Hua Cheng Group. Ini tidak cocok. Ada yang lain punya pendapat. Takut. Karena wanita ini adalah ketua dewan direksi Hua Cheng Group. Kami pasti akan menjadikan Anda tamu kehormatan di masa depan. Pasti tidak akan mengabaikan. Benar sekali. Di masa depan kami pasti akan memperlakukan Nona Lin dengan hormat. Pak Gu, grup Lin saya sudah bersama Shuang Hui selama lebih dari 10 tahun. Sebagai anggota inti Shuang Hui. Hari ini Anda malah mengusir grup Lin kami hanya karena seorang pengasuh. Itu sungguh tidak adil. Agak berat sebelah. Saya rasa Pak Hui juga tidak akan setuju. Saya sarankan kamu segera minta maaf kepada ketua dewan sekarang juga. Mungkin masih ada jalan keluar. Lucu sekali. Saya ketua Lin yang terhormat. Harus minta maaf kepada seorang pengasuh. Tapi kamu, Gu Cheng, ternyata bisa tertipu oleh seorang pengasuh kasar. Sungguh sangat konyol. Sayang, bagaimana ini? Semua bisnis perusahaan kita hampir sepenuhnya bergantung pada grup Hua Cheng. Sekarang harus bagaimana? Ibu, tenang saja. Wanita gila itu, entah dengan cara apa berhasil menipu Pak Gu. Bersikap seolah-olah berkuasa di depan kita. Posisi manajer umum saya. Itu adalah keputusan Dewan Direksi Grup. Bahkan Pak Gu tidak berhak mencampuri keputusan Dewan Direksi. Pak Gu, Anda juga sudah mendengarnya. Email pengangkatan dari Dewan Direksi sudah dikirim. Bukan sesuatu yang bisa Anda batalkan begitu saja. Saya sarankan kalian. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Aku bilang cabut, ya bisa cabut. Dasar nenek tua sialan. Mungkin kamu sudah percaya omong kosongmu sendiri. Jangan kira karena dekat dengan Buzi, kamu langsung jadi bangsawan. Mau kamu pura-pura bagaimanapun, tetap saja kamu gak bisa mengubah penampilan miskinmu. Ling Yunzi. Perbuatanmu hari ini benar-benar tidak layak menjadi manusia. Suami, kita jangan takut sama orang desa ini. Bikin muka keluarga kita tercoreng. Kita harus mengajarinya pelajaran, istriku. Aku dengar katamu. Kamu mau mengajarinya bagaimana? Lekas pelajari pelajaran ini. Biarkan dia melakukannya. Aku berlutut dan menampar diri sendiri 50 kali. Bukankah kamu mendengar apa yang Fei Fei katakan? Segera datang dan berlutut minta maaf padaku. Kalau aku puas dengan tamparan itu, mungkin aku akan memberimu pengasuh. Jangan salahkan aku karena tidak memberi kesempatan padamu. Ling Yunzi melihat kamu yang kecil ini jadi sombong. Cepat atau lambat akan kena petir. Sudah mau mati masih keras kepala seperti itik mati. Ya, kalian tahan dia untukku. Hari ini aku akan mengajarnya secara langsung. Nenek tua mati itu. Aku akan tunjukkan warna sebenarnya padamu. Lin Yingzi sebenarnya melihat bahwa ketua dewan membesarkanmu. Aku juga harus menyisakan muka untukmu. Kamu hari ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Aku akan mendidikmu atas nama ketua dewan. Tidak tahu malu. Aku adalah manajer umum yang diangkat langsung oleh dewan direksi. Apa kamu mau demi orang kampungan ini berhadapan dengan dewan direksi? Kalian bilang apa? Tuan Lin, kami dengan menyesal memberitahu Anda. Setelah diskusi dewan direksi, surat pengangkatan Anda sebagai manajer umum telah dibatalkan. Bagaimana bisa seperti ini? Akibat pengkhianatan dan pengingkaran. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Sebenarnya mereka menggunakan cara apa? Sampai-sampai mereka membatalkan surat pernyataan kondisi kritis saya melalui dewan direksi. Dasar nenek tua sialan. Tidak bisa menghisap darah Yunzi. Langsung ingin menghancurkannya? Ya. Nak. Ibu, kalian harus membalas dendam untukku. Baiklah, kau Gu Cheng. Kau berani mengganggu keluarga kami. Sekarang kalian semua tunggu saja. Saya segera hubungi sepupu saya. Saat sepupu saya datang. Kalian semua tunggu saja sampai mati. Halo, sepupu. Adik sepupu. Cepat datang ya. Kami sedang dibully. Saya segera ke sana. Hotel Kuai Ersan. Siapa sepupunya dia? Dengar-dengar dia wakil ketua kamar dagang Hai Cheng. Coba pikir,
Siapa di Haicheng yang bisa menandingi kamar dagang Haicheng? Nanti kalau sepupuku datang. Aku ingin lihat kalian bagaimana. Kupikir dia siapa. Bahkan kalau dia ketua kamar dagang sekalipun. Kalau datang, harus hormati aku dengan hormat. Zhao Pengha. Dia cuma anjing penjaga di perkumpulan dagang saja. Kamu ngomong apa? Kakak sepupu. Ini wanita bajingan ini. Dia hari ini mengacaukan pernikahan. Dan membuat Gu Cheng menindas Fei Fei keluarga kami. Orang yang menyakiti sepupuku. Dia cuma wanita bodoh. HMPH, berani juga dia. Kakak sepupu tidak tahu kapan wanita murahan ini berhubungan dengan Gu Cheng. Dan meminta grup Hua Cheng membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Hi kita. Dan juga membuat Yunzi kehilangan posisi manajer umum. Sungguh tidak menganggap keluarga Hi sama sekali. Mereka bahkan bilang asosiasi bisnis kota laut tidak ada apa-apanya. Memang kamu yang bilang begitu? Tidak salah. Memang aku yang bilang begitu. Kapan kota laut memiliki orang sombong dan tidak tahu diri sepertimu? Tidak hanya berani menyakiti keluarga Hi. Kalau kamu merasa diri terlalu percaya diri, aku akan tunjukkan padamu hari ini. Akibat menghina Zhang Hui dari Haicheng. Bawa orang, pukul mulutnya sampai hancur. Siapa berani mengabaikan Tuan Gu? Kamu juga orang yang paham. Kamu yakin mau bermusuhan dengan wanita setengah baya ini demi hal ini? Bukankah lebih baik bermusuhan dengan Zhang Hui? Zhao Peng, buka mata MU, lihat baik-baik. Dia orang yang tidak bisa kamu sakiti. Presiden, jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita ini hanya ibu angkatku. Seorang wanita desa yang menjadi pengasuh di Haicheng. Tidak tahu dengan cara apa dia mempengaruhi Tuan Gu. Sekarang malah bergabung untuk menindas keluarga Hi kami. Ini benar-benar memalukan wajah Anda. Seperti menginjak-injak muka Anda di tanah. Lindsay, seberapa sombongnya kamu sekarang? Nanti kamu pasti akan sangat menyesal. Aku hanya takut. Aku tidak memutuskan hubungan lebih awal dengan wanita gila ini. Karena dia membuatku menderita begitu parah. Fuzuo, jika kamu tetap ingin bergabung dengan Chun Fu dan kelompoknya, jangan salahkan aku, Zhao Peng, yang tidak memberi muka padamu. Hari ini aku ada di sini. Mari aku lihat siapa yang bisa menggerakkan kakak Kiao. Kapan itu? Anjing penjaga kamar dagang Haicheng ternyata berani berteriak seperti ini. Bagus, kamu sudah diambang kematian. Masih berani mulutmu. Keras kepala ya. Bukankah statusmu sangat mulia? Hari ini aku akan membuatmu menggunakan status saudaramu. Sujudlah dengan patuh. Lalu merangkak dari bawah pinggangku. Orang, tangkap dia untukku. Sujudlah. Jangan mendekat. Sujudlah. Pergi ke sana. Pergi ke sana. Istri, direktur, dia adalah tamu kehormatan ketua. Berani sentuh dia satu helai rambut pun. Hekin Xinghu tidak akan membiarkanmu pergi. Aduh, aku sangat takut. Kalau begitu, seleramu memang unik. Hingga rela membuat kebohongan tentang pengasuh ini. Bisa berbohong seperti ini padaku. Dia menjadi musuhku. Bahkan menjadi musuh seluruh asosiasi bisnis kota laut. Hari ini, aku mewakili seluruh asosiasi bisnis kota laut. Mengajari kalian berdua pasangan bajingan ini. Kalau kalian tahu diri, maka tunduklah dengan patuh. Merayap di bawah kakiku. Mungkin jika kalian menikmatinya, aku mungkin akan mengampuni kalian. Benar-benar tidak tahu diri. Sepertinya, wakil ketua sementara Chen Qinian ini tidak kompeten. Ya, sampai bisa melatih kalian semua. Kumpulan pengecut yang bergantung pada kekuasaan orang lain. Lepaskan dia, sialan. Dia sudah menekan saya selama bertahun-tahun. Dia hanya masuk ke asosiasi bisnis beberapa tahun lebih awal dari saya. Cuma pandai membelai dan memuji saja. Kalau tidak, jadi ketua sementara asosiasi bisnis kota Haicheng ini. Bagaimana mungkin dia yang akan melakukannya? Dari segi kontribusi, aku Zhao Peng yang paling besar. Kembali sebagai pendiri. Aku mau bilang, aku Zhao Peng pasti akan menjadi pemimpin asosiasi bisnis Haicheng. Zhao Peng, berani-beraninya kamu menyentuh Kiao Jie. Berani bermusuhan dengan grup Huasheng. HMPH, grup Huasheng, walaupun Raja Langit datang pun, dia juga tidak bisa diselamatkan. Koadaku, berlututlah padaku. Berlututlah padaku. Kaisar muda, kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan dengan berpindah posisi? Ketua. Ketua, ini adalah apa? Tidak hanya menghina kamu. Menghina seluruh asosiasi dagang. Saya sedang menertibkannya sekarang. Hei, ketua, berapa nyawa yang kamu punya? Sungguh berani bersikap seperti itu padanya. Dia adalah anggota asosiasi dagang Haicheng kita. Tak perlu bicara banyak dengannya. Zhao Peng. Hari ini kamu telah menyinggung orang penting dari asosiasi dagang Haicheng kami. Kalau begitu, semoga beruntung sendiri. Ketua,
Jangan sampai dia menipu kamu. Hah, cuma seorang perempuan desa. Seorang sampah di tingkat bawah masyarakat. Sebenarnya dia adalah seorang pengasuh. Lindsay, datang sini. Kamu bilang aku benar, kan, Ketua? Wanita ini adalah ibu angkatku. Dia bekerja sebagai pengasuh di kota laut. Sebelumnya dia selalu bertani di desa. Vampir tahu apa itu asosiasi dagang. Lebih tidak mungkin dia adalah orang penting. Kapten, jangan sampai kamu seperti tuanku. Dibohongi oleh mereka. Benar-benar sekumpulan orang bodoh yang tak tahu diri. Kamu merasa tertindas. Apa yang harus dilakukan dengan kelompok ini? Zhao Peng sebagai wakil ketua kamar dagang Hai Cheng. Bersekongkol dengan keluarga He. Sembarangan menganiaya orang lain. Sangat merusak citra kamar dagang. Mulai hari ini dicabut jabatan wakil ketua. Dan keanggotaan grup Zhao dicabut. Tidak akan pernah diterima kembali. Zhao Peng, saya, sebagai ketua asosiasi bisnis Hai Cheng, memberitahukan kepada Anda, mulai sekarang, kelompok Zhao tidak lagi menjadi anggota asosiasi bisnis Hai Cheng. Anda, Zhao Peng, tidak lagi menjadi wakil ketua asosiasi bisnis Hai Cheng. Ketua, apa hak Anda mendengarkan kata-kata wanita desa ini? Kamu menghapus semua kontribusiku selama bertahun-tahun. Untuk asosiasi bisnis Hai Cheng. Yang aku lakukan, tujuan didirikannya asosiasi bisnis Hai Cheng adalah untuk mendukung usaha kecil dan menengah di Hai Cheng dan menyediakan lingkungan bisnis yang adil bagi Hai Cheng. Tapi kamu, selama ini malah memakai gelar wakil ketua asosiasi. Di luar seenaknya mengintimidasi yang lemah. Kau kira aku tidak tahu? Ketua, aku salah. Aku mohon kau maafkan aku kali ini. Memohon pun tidak berguna. Hari ini kau telah menyinggung orang yang tidak boleh disinggung. Nenek, aku salah, ya, aku meminta padamu, tolong lepaskan aku kali ini. Aku buta mata dan menilai rendah orang. Aku bukan manusia. Mulai hari ini, semua anggota perkumpulan dagang harus berhati-hati. Termasuk kamu, Ling Yunzi. Sebagai anak manusia, kenapa malah berusaha mendekat ke kekuasaan, tanpa memperhatikan jasa orang tua yang membesarkanmu? Sangat durhaka. Ternyata membesarkan orang yang ingin membunuh ibunya sendiri. Setelah melihat saya, kamu sama sekali tidak menyesal. Bahkan bersama orang-orang di tempat kejadian masuk penjara dan menghina saya. Sekarang saya akan menghukummu dengan 50 tamparan sendiri. Tidak mungkin kamu hanya seorang ibu tukang sayur kasar dari desa sebelah, yang sangat tidak beradab. Hahaha, mereka semua tertipu olehmu, kan? Ah, kamu benar-benar hebat, ya? Sekarang, tidak hanya gagal bersekongkol, tapi juga berani menyamar sebagai ketua yang hilang dari grup Hai Cheng. Bahkan keberanianmu sampai ke kongregasi bisnis Hai Cheng. Aku benar-benar meremehkanmu. Menggoda Pagu pasti mengorbankan banyak hal, ya? Ahahaha. Omong kosong semua itu. Hari ini Kak Chao akan mengajari kamu, murid durhaka ini. Sudahlah. Sudahlah. Kita selesai deh. Kita sudah selesai. Ketua, ini adalah kondisi anggota kamar dagang Hai Cheng selama beberapa tahun ini. Silakan lihat, Ketua. Karena Anda sudah kembali, bagaimana kalau saya mengadakan pesta PK besar untuk Anda di Hai Cheng? Nanti, semua anggota Hai Cheng dan juga Star Home akan datang. Mengenai keluarga He, yang tidak menghormati Anda, tenang saja. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka muncul di hadapan Anda. Sudah bertahun-tahun, sudah saatnya berkumpul. Untuk pesta seperti ini. Akan diadakan di desa keluarga Lin. Saya punya hal penting yang harus diumumkan. Kamu yang atur pergi dan pulangnya. Ketua. Lihat apa yang sudah kamu buat untukku. Itu karena kamu. Keluarga He tidak hanya membuat marah grup Hua Chen. Sekarang juga membuat marah kamar dagang Hai Cheng. Benar-benar kerugian besar. Fei Fei, sebelum kalian menikah, cepat putus dengan dia, pembawa sial. Ibu, aku salah. Aku pasti akan mencari cara untuk menebusnya. Kamu cuma anak pembantu. Tanpa dukungan sumber daya kami yang tepat, kamu siapa coba? Sungguh menganggap diri sendiri sebagai orang nomor satu. Founder kembali lagi. Founder kembali lagi. Mengerti. Ayah, founder apa sih?
Baru saja Pak Lin bilang ke saya, besok lusa, Asosiasi Bisnis Haicheng akan mengadakan pesta penyambutan kembali founder. Jadi, pendiri ini lebih hebat dari ketua kamar dagang. Pendiri ini adalah legenda di dunia bisnis. Dulu dia sendiri yang mendirikan kamar dagang Haicheng. Memimpin ekonomi Haicheng menembus blokade asing. Dia dianggap seperti bapak baptis dunia bisnis Haicheng. Setiap kali dia berbicara padaku, bukan hanya Haicheng, bahkan ekonomi lintas negara pun gemetar menghadapi dia. Kalau kita bisa mendekati pendiri ini. Meskipun itu grup Huacheng juga tidak bisa berbuat apa-apa pada keluarga Hi kita. Tapi kamar dagang Haicheng sudah mengeluarkan pernyataan. Keluarga Hi kita, sementara ini belum berhak ikut serta dalam asosiasi pengusaha kembali. Ayah, jangan khawatir. Aku akan segera mencari cara untuk mendapatkan undangan itu. Baik, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kali ini kamu masih gagal, kamu keluar dari keluarga Hi ini. Ayah, tenang saja. Aku pasti bisa. Lain kali aku tidak menabrak mati Sange. Ingat baik-baik, penghinaan hari ini akan aku balas 10 kali lipat, 100 kali lipat. Mengapa? Pak, siapa yang Anda cari? Saya mencari ketua. Baik, apakah Anda membuat janji? Saya akan periksa untuk Anda. Ketua menyuruh saya langsung masuk. Maaf, Pak, tidak ada reservasi, tidak bisa masuk. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah pewaris masa depan grup Hi. Aku sarankan kamu sebaiknya berhati-hati. Maaf, Tuan, kalau tidak ada reservasi di sini, tidak ada yang bisa masuk. Ling Yunxi, kenapa kamu di sini? Kelihatannya pelajaran kemarin belum cukup buatmu. Masih berani datang ke sini berbuat onar. Ling Qiao, jangan anggap saja kamu bisa bersandar pada Guzong lalu berbuat sesuka hati. Aku beritahu kamu, kemarin kamu membuat wajah keluarga Hi menjadi buruk. Aku akan hitung utang ini buatmu. Lain kali aku mau lihat apakah keberuntunganmu masih sama baiknya. Ada yang datang menyelamatimu. HMPH, kamu lihat baik-baik. Ini adalah asosiasi bisnis kota laut. Kamu tidak berhak berbuat seenaknya di sini. Tuan Lin dan Nona Lin adalah tamu kami. Kalau kamu bersikap seperti ini, silakan keluar. Tamu yang tak tahu diri, sungguh lucu. Lin Qiao, aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk menangkap anak buah ketua. Tapi aku beritahu kamu, kebohongan pasti akan terbongkar suatu hari nanti. Saat itu, tunggulah orang datang untuk mengurus jenazahmu. Lin Yunxi, kau ini orang yang suka memanfaatkan kekuasaan. Aku beri kamu 3 detik. Segera keluar dari sini. Dasar nenek tua sialan. Kau kira siapa dirimu? Apa hakmu untuk menyuruhku pergi? Kalau dia tidak punya hak, bagaimana dengan aku? Kalau dia tidak punya hak, bagaimana dengan aku? Ketua, jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan Ketua Dewan Grup Huacheng. Bapak Ju, dia bersedia membantumu. Pasti karena mereka diam-diam melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sembur semangatmu yang tinggi. Kamu ternyata begitu kejam. Bahkan bisa membunuh ibu angkat yang membesarkanmu. Tak lama lagi, kamu akan membayar harga atas kebodohanmu. Presiden, jangan sampai dia menipumu. Dia pura-pura sedih dan memohon simpati di depanmu. Ayo, fitnah aku lagi. Lin Yunxi, kamu benar-benar berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab. Hancur sampai ke tulang. Berani tidak berani mengaku. Kalau memang kamu yang nyetir dan menabrak aku. Kamu, nenek tua sialan. Bekerja harus berdasarkan bukti. Kamu bilang aku menabrakmu. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Hati-hati aku akan menuntutmu pencemaran nama baik. Manusia berbuat, langit melihat. Kamu anak durhaka seperti itu. Pasti langit akan menghukummu. Makhluk yang lebih buruk dari babi dan anjing. Kamu tidak pantas muncul di kamar dagang Haicheng kami. Pengawal, buang dia untukku. Aku lihat siapa yang berani. Chen Jingnian, pengawal. Tunggu aku bertemu pendiri kamar dagang Haicheng. Kalian semua akan kena masalah. Ketua, semuanya sudah diatur. Baik, aku akan pulang dulu ke desa Lin. Laporkan apapun kepada saya. Ini ketua. Liu Tang. Liu Chang. Bukankah ini adik Lin? Kenapa kamu terlihat begitu berantakan? Langit tak punya mata. Cerita panjang nih. Kamu lihat jelas-jelas ya. Ini adalah asosiasi bisnis Haicheng. Aku yang kehilangan. Ini tidak bisa diterima. Kamu, yang
Benar-benar sombong dan angkuh. Berpikir bisa mengandalkan manajer umum Gu. Lalu berani menginjak-injak di atas keluarga Hi. Aku, Liu, paling membenci orang yang seperti katak di lubang sumur. Bro, kamu tenang saja. Dendam ini pasti akan kubalas untukmu. Jadi sekarang aku harus cari cara untuk mendapatkan undangan pesta itu. Nanti setelah aku jadi orang penting di kamar dagang kota Hai. Di kota Hai. Aku lihat siapa yang berani menganggap remeh Ling Yunzi. Masalah kecil seperti ini. Biarkan aku yang tanggung jawab. Liu Chen. Ayo, aku sudah pesan sebuah ruangan di bar. Malam ini, Nona akan membantumu mengusir sial, naik mobil. Hei. Tuan Liu. Ayo, satu orang. Halo. Sekarang sudah jam berapa? Kamu sebenarnya kemana? Apakah kamu sudah dapat undangannya? Sayang, tenang saja. Aku sudah mengurus semuanya. Kenapa di sana begitu ribut? Kamu sebenarnya di mana? Halo, sayang. Liu Qiang memaksa aku datang ke bar. Baiklah, Li Yunzi. Berani-beraninya menyembunyikan dari saya pergi ke bar. Kalau setengah jam lagi saya masih belum melihatmu. Jangan pernah kembali lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan kedua, urusan undangan ini saya serahkan padamu. Tenang saja, itu hanya Desalin yang reot itu. Saya mau bawa siapa saja, saya bawa saja. Apa itu Desalin Jia? Apa maksudnya? Kamu meragukanku. Tak apa-apa. Guangzi sedang minum. Aku hormat padamu. Asal aku bisa mendapatkan pengakuan dari pendiri asosiasi bisnis Hai Cheng. Kalian semua cuma pantas jadi orang yang menyodorkan sepatu padaku. Sayang, apakah kita benar-benar bisa masuk? Tenang saja, sayang. Hari ini tidak ada yang berani menghalangi kita. Hari ini, bagaimanapun juga, kita harus bertemu dengan pendiri kamar dagang. Selama kita mendapatkan perhatian dari pendiri kamar dagang, nanti di depan umum, tidak ada yang berani bilang kamu kabur dari rumah. Ayah, aku pasti akan mengembalikan apa yang telah hilang dari keluarga kita. Kembali direbut semuanya. Aturannya di atas. Harus menunjukkan undangan. Aturannya di atas. Hanya bisa masuk dengan menunjukkan undangan. Kenapa kalian datang? Ada beberapa orang. Memang benar-benar tidak mau pergi. Kamu juga tidak lihat siapa dirimu. Di acara seperti ini kamu berani datang. Apa yang tidak kamu mengerti? Aku akan belikan beberapa pakaian untukmu. Benar-benar mengira dirimu sudah masuk ke kalangan atas. Kamu masih berani masuk ke desa Lin. Kamu harus lihat dengan jelas. Ini adalah aula keluarga Lin. Kamu ini anak tidak berbakti. Masih berani pulang dan memalukan diri. Kamu juga tidak lihat ini acara apa. Masih layak kamu di sini cerewet. Kami bisa hadir di sini. Tentunya karena Asosiasi Pedagang Hai Cheng mengundang kami. Benarkah? Aku tidak ingat pernah mengundang kalian. Kamu ini nenek-nenek bohong terus, ya? Hari ini adalah jamuan balas pendiri kamar dagang Hai Cheng. Nanti kalau aku mendapat perhatian dari sang pendiri, aku ingin lihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Benarkah? Aku takut. Kalian bahkan tidak punya hak untuk masuk. Seorang pengasuh berani bicara soal hak dengan aku. Kamu tahu tidak? Malam ini semua orang kaya dan berkuasa di Hai Cheng ada di sini. Aku sarankan kamu. Sebelum Satpam bertindak, cepat pergi dari sini. Gadis itu mengusirku. Kupikir kalian tidak punya hak. Kupikir kamu sudah kehilangan akal. Berani berkata seenaknya di tempat seperti ini. Sayang, jangan ikut-ikutan dengan orang gila ini. Ayo kita pergi. Berhenti. Kamu orang kampung. Perhatikan baik-baik, ini undangan. Pembantu dengan status rendah sepertimu. Mungkin seumur hidupmu belum pernah lihat dia seperti apa. Aku malah tidak tahu. Kalau masih ada orang di kamar dagang yang menganggap ucapanku angin lalu. Mengirimkan undangan untuk kalian. Gila perempuan gila. Jangan kira aku tak tahu. Kenapa keluarga Hi tidak menerima undangan? Karena kamu yang berbuat onar di belakang. Aku hari ini sudah mendapatkan undangan. Nanti aku akan masuk dengan bangga ke pesta itu. Tinggalkan kamu sendiri di pintu.
Menyesap angin barat laut, haha. Benarkah? Kamu ini wanita gila. Berani menerima undangan dari asosiasi kota Sihai. Barangku, aku mau robek sesuka hati. Gila sekali Lin Qiao ini. Suamiku, kita pasti akan mengajari dia pelajaran yang baik. Kamu ini pelacur. Aku hari ini hitam dan putih semuanya aku hitung bersamamu. Suamiku. Tolong jangan membuat keributan. Baiklah, keluarkan mereka dari sini. Tanpa izin saya. Jangan melangkah sejengkal pun. Baik, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa berani menyentuh saudara saya? Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh saudara saya. Bro, akhirnya kau datang juga. Aku mau lihat siapa yang berani membuat surat undanganku robek. Kau siapa? Vampir aku pun tak kenal. Kau benar-benar wanita tangguh dari desa. Buka mata lebar-lebar dan lihat. Ini adalah anak kedua dari Liu Dong, orang terkaya di Haicheng, dengan kekayaan keluarganya. Bahkan ketua pun, kalau datang juga harus memberi hormat 3 langkah. Tak perlu jelaskan padanya. Hanya karena dia belum layak tahu namaku. HMPH, anak kedua. Kupikir dia cuma bodoh. Kamu cukup sombong, ya. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu menghilang dari kota Hai. Apa urusannya keluarga Liu? Liu Dong pun harus hormat padaku. Kalau bukan karena aku, sekarang Liu Dong di desa keluarga Liu cuma jadi tukang ngasih makan babi. Kamu pulang tanya, apakah aku berani berteriak di depanmu? Baiklah. Kamu berani mencaci ayahku sebagai peternak babi. Lihat aku hari ini akan menghancurkanmu. Ada yang datang? Tahan dia. Aku ingin dia berlutut dan minta maaf. Liu Dong benar-benar membesarkan anak yang baik. Sepertinya orang kaya di Haicheng ini juga harus diganti. Sungguh sombong. Nenek tua, kamu berani memukulku. Pegang dia untukku. Semua berhenti. Maaf, ketua. Saya terlambat. Chen Jinian. Sudah sampai belum? Ketua Chen dan keempat cabang akan segera tiba. Pak Kuo, meskipun saya tidak tahu hubungan apa yang kalian miliki, tapi dia telah menyakiti keluarga Liu kami. Ini belum selesai. Aku sarankan kamu sebaiknya jangan ikut campur. Ya, Pak Kuo. Apakah kamu mau menyakiti orang terkaya demi nenek tua ini? Kalau sampai berdampak buruk pada grup Haicheng, takutnya nanti di rapat direksi, kamu juga akan sulit menjelaskannya. Sesuatu yang tak tahu malu. Masih berani berbuat berlebihan. Bagus, Gu Cheng. Kamu yang tidak tahu berterima kasih. Aku. Karena kamu adalah General Manager grup Haicheng. Aku ingatkan dengan baik. Kalau begitu, saudara, silakan ajar pasangan bajingan ini. Nanti keluarga Hi pasti akan berdiri di pihakmu. Gu Chen, aku sarankan kamu jangan minum. Kalau tidak mau, minum saja hukuman minumnya. Liu Chang, aku sarankan kamu bertanya dulu pada ayahku. Kamu harus tahu siapa yang berdiri di depanmu ini. Aku beritahu kamu. Di Haicheng belum ada orang yang aku takutkan. Meski dia adalah ketua dewan grup Haicheng kalian. Di hadapanku dia juga harus berlutut saat bicara. Memang benar dia anak yang boros. Kalau tidak, biarkan Liu Dong datang ke sini. Tapi malah kamu yang tertangkap. Orang-orang, angkat dia untukku. Aku ingin dia berlutut dan menampar dirinya sendiri 50 kali. Datang dan lunasi dendam di hatiku. Aku ingin tahu berapa nyawa kalian. Berani tidak hormati pendiri kamar dagang Haicheng. Apa? Dia pendiri kamar dagang Haicheng. Haha, Guo Cheng. Kau mungkin sudah kena sihir darinya. Hari ini adalah jamuan ulang tahun pendiri kamar dagang Haicheng. Di acara ini kalian berani menyamar jadi pendiri. Aku rasa kamu memang berani mati. Bodoh. Ketua direksi waktu mendaki gunung dulu tidak sengaja jatuh dari tebing. Lupa ingatan. Atau aku yang menemukannya di pesta tetangga. Tak disangka kamu yang tidak tahu berterima kasih ini. Justru menghina dia di pesta itu. Kamu malah mau nyetir menabrak ketua direksi. Semuanya tentang ketua dewan sebenarnya adalah milikmu. Tapi kamu sendiri yang menghancurkan semuanya. Melihatnya hari ini, benar-benar seperti ada keadilan ilahi. Tidak mungkin sama sekali. Pasti ini adalah tipuan wanita gila itu. Gu Cheng, jangan kira kamu bisa membelanya dengan mengerahkan segerombolan aktor. Dia bisa menghindari satu bahaya. Aku bilang padamu. Hari ini kalian berhadapan dengan orang terkaya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Benar-benar sekelompok orang bodoh dan tak tahu malu. Tak perlu membuang waktu berdebat dengan mereka. Mereka tidak pantas berdiri di sini berbicara denganku. Ayo pergi. Kita masuk. Nenek tua mati itu berani menentang aku? Liu Chen, masih mau pergi?
Berani juga menyamar sebagai pendiri kamar dagang Hai Cheng. Hari ini aku akan membuatmu lihat, siapa sebenarnya anjing Hai Cheng. Hari ini aku akan menggantikan kamar dagang Hai Cheng. Mengajari kalian, pasangan anjing ini. HMPH, hanya denganmu. Hari ini aku akan mewakili asosiasi bisnis Hai Cheng. Mengajari kalian berdua pasangan mesum ini. HMPH, hanya denganmu. Karena Liu Dong tidak tahu mendisiplinkan anaknya sendiri. Aku akan mendidik dia dengan baik. Aku ingat siapa yang ingin menamparku 50 kali. Kalau kamu begitu suka menampar. Kalau begitu aku akan memukulmu 50 kali. Berjongkoklah dengan baik di sini. Dan renungkan kesalahanmu, nenek tua. Kau terlalu sombong, sialan. Ayah akan membunuhmu. Hanya aku, Liu Dong, yang bisa membuatnya jadi orang terkaya di Hai Cheng. Kalau aku mau, aku bisa membuatnya kehilangan segalanya. Kau nenek tua. Suatu hari nanti aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Masih berani berteriak-teriak di sini. Pergi dari sini. Lin Yunzi. Sekarang kenapa kamu diam saja? Kalian telah menyinggung keluarga Liu. Hasilnya pasti tidak akan baik. Sekelompok orang tidak berguna. Kalau tahu diri, minggir jauh-jauh. Hati-hati aku putuskan jalan belakang kalian. Pergi. Anakku. Lin Qiao di mana? Lin Qiao, keluar sini. Ibu, itu dia. Kamu yang memukul anakku. Iya, memang aku yang memukulmu. Anak, kau wanita jalang. Apa hakmu memukul anakku? Liu Cheng dan Lin Yunzi bersekongkol jahat. Tidak hormat pada orang tua. Tidak berpendidikan sama sekali. Kalian sebagai orang tua tidak mendidik. Maka aku yang akan mendidik kalian. Dasar pelacur. Kamu juga harus tahu batas dirimu sendiri. Berani mengusik keluarga Liu kami. Dia cuma mengandalkan hubungan dengan grup Hua Cheng. Grup Hua Cheng itu apa? Di Hai Cheng. Belum ada yang berani bertindak semena-mena di depan keluarga Liu kami. Ibu, kau harus membalas dendam untukku. Suruh dia berlutut. Pukul pipimu sendiri. Pukul sampai aku puas. Anakku, tenang saja. Ibumu tidak akan membiarkanmu menderita. Kamu juga jangan tanya-tanya. Di Hai Cheng, siapa berani-berani bertindak semena-mena di depan keluarga Liu kami? Tidak ada yang berakhir baik. Mungkah kau cepat sujud dan minta maaf? Biarkan aku sujud. Aku takut kamu akan mempersingkat umurmu. Masih berani bicara sembarangan. Lihat aku akan mengajarimu pelajaran. Kau perempuan murah. Kau berani mendorongku. Kau sudah bosan hidup. HMPH, kamu. Berani memukulku. Ibu. Kamu baik-baik saja. Benar-benar punya ibu? Pasti punya anak juga. Kamu berani memukulku. Aku sebesar ini. Belum pernah ada yang menyentuhku satu jari pun. Telepon anakmu, tunggu di sana. Sayang, cepat datangnya. Anakmu dan istrimu berdua dipukul orang. Apa? Ada yang berani menantang keluarga Liu kita? Aku rasa dia di Hai Cheng gak mau berjuang lagi. Tak peduli kau bernaung di bawah grup Huasong apa. Atau asosiasi bisnis Hai Cheng. Hari ini semuanya harus mati. Baiklah, aku akan lihat bagaimana Liu Dong memperlakukan aku. Dia adalah pendiri asosiasi perdagangan Hai Cheng, posisi ketua yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa duduk di sana? Nanti ketuanya datang. Dia akan celaka besar. Itu adalah posisi pendiri asosiasi perdagangan Hai Cheng. Kamu juga berani duduk. Aku bilang, kamu ini benar-benar gila dan tak terkendali. Aku mau klarifikasi dulu. Aku sudah memutuskan hubungan dengan wanita desa ini sejak lama. Perbuatannya yang gila-gilaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan aku. Benar, aku rasa otaknya sudah rusak sejak dulu. Perbuatannya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kami. Semua orang jangan sampai melibatkan keluarga Hi kami. Sialan itu demi menghindari hukuman dari keluarga Liu kami. Malah duduk di posisi pembakar abu dan kertas manusia.
Kupikir kau sudah hidup terlalu lama. Kau seorang pembantu rendahan. Bagaimana berani duduk di posisi itu? Bos Lin, kupikir dia cuma mengandalkan grup Hua Cheng untuk membelanya di sini. Di sini dia seenaknya memanfaatkan kekuasaan orang lain. Saya rasa sebaiknya orang menarik dia turun. Patahkan kedua kakinya lalu lempar keluar. Kamu wanita bodoh. Aku nasihatkan kamu cepat turun. Hari ini kita menyinggung pendiri asosiasi dagang. Bahkan Chen Qinian yang ada di sini pun tidak bisa melindungi kamu. Hitai, aku rasa jangan buang-buang waktu lagi dengannya. Malam ini, ketua dari 4 asosiasi bisnis utama Hai Cheng semua datang. Dan bersama-sama memberikan hadiah besar untuk pendiri kami. Jika pesta hari ini dirusak oleh wanita desa ini, maka muka asosiasi bisnis Hai Cheng kita akan hilang. Cepat, suruh orang mengusir dia keluar. Dengar tidak, wanita hina, cepat turun sekarang juga. Saat keempat cabang berkumpul, memencetmu sampai mati semudah memencet seekor semut. Berani kamu duduk di posisi ini, kamu juga harus lihat apakah kamu sanggup menanggung akibatnya. HMPH. Hanya kursi ini. Selain aku yang lincah, tidak ada yang berani duduk. Hari ini kalau kamu sampai menyinggung kamar dagang kota laut kami, hanya tahu cara mati. Kalau aku jadi kamu, berlutut dan sujud 3 kali. Lalu mengakui kesalahan dengan suara keras. Mungkin kami akan memaafkanmu. Ibu, dia memukulku sampai seperti ini. Hari ini harus membunuhnya. Anakku, tenanglah. Ibu tidak akan membiarkan kamu menderita sia-sia. Kamu wanita murah meriah. Hari ini kamu menantang keluarga Liu kami. Beruntunglah kamu. Datang, tarik dia turun. Patahkan kedua kakinya dan lempar keluar. Hari ini siapapun yang berani menyentuh aku pasti buat dia membayar harga yang setimpal. Beraninya mulutmu. Siapapun yang ada di sini hari ini tidak ada yang lebih berkuasa atau berpengaruh darimu. Dan masih harus kita permalukan. Kamu harus tahu dulu posisi dirimu sendiri. Nanti kalau suamiku datang, meskipun kamu berlutut minta ampun pada kami tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Dong pun hanya akan berlutut di hadapanku. Dasar kamu yang tidak tahu diri. Suruh orang bawa dia turun untukku. Aku akan duduk di sini saja. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Kamu bajingan. Mati sudah di depan mata. Masih berani melonggar. Bawa dia turun untukku. Patahkan kakinya. Bawa ke hadapanku dan minta maaf padaku. Siapa yang tidak ingin mati, berlututlah. Ketua Grup Liu hadir. Sayang. Itulah dia. Itulah bajingan itu, yang menganiaya anak kami. Kamu harus mengajar dia dengan baik. Ayah yang membuatku seperti ini. Sikapnya sangat sombong. Sama sekali tidak menganggap serius keluarga Liu kami. Tuan Liu, akhirnya kamu datang. Nenek tua ini, hari ini tidak hanya menindas Nyonya Liu dan Xiao Liu, tapi juga menghina kamu dan banyak orang di tempat ini. Kamu jangan sampai membiarkannya lolos ya. Ayah, cepat suruh orang patahkan kakinya. Lepaskan aku. Sayang, kamu sedang apa? Diamlah. Kamu tahu siapa dia? Bukankah dia mantan pacar Gu Cheng? Lalu bagaimana? Gu Cheng hanyalah seorang manajer umum dari grup Hua Cheng. Berani tidak hormat kepada keluarga Liu kami. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Aduh. Benar-benar ibu yang terlalu lembut membuat anaknya gagal. Setiap kali selalu membuat keributan di luar. Setiap hari harus bersihkan kekacauan untukmu. Ayah bahkan menindas istrimu. Berantem sama anakku. Kenapa kamu masih bicara sama wanita bajingan ini? Kita kan orang terkaya di Hai Cheng. Kalau semangat ini tersebar kemana-mana, bagaimana kita bisa bertahan di Hai Cheng nanti? Dia adalah pendiri asosiasi bisnis Hai Cheng. Bimpian pun harus memberi hormat padanya. Suamiku, apa yang sebenarnya terjadi? Ketua direksi tadi tanpa sadar telah menyakiti perasaanmu. Semoga kamu berbesar hati. Youdong, istrimu di depan semua orang berkata. Biarkan aku berlutut dan minta maaf kepada keluarga Liu. Tidak, tidak. Seharusnya aku dan kamu yang berlutut meminta maaf. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika dia adalah pendiri, kita juga tidak perlu takut padanya. Kita kan orang terkaya di lautan. Kamu anak durhaka. Kenapa belum juga berlutut dan minta maaf? Pak Liu, Anda sedang melakukan apa ini? Apakah wanita feodal ini pantas? Cepat bangunlah. Iya, ayah. Lihatlah, dia sampai memukulku seperti ini.
Kamu malah membantu dia minta maaf. Hari ini wajah keluarga Liu sudah hilang di mata orang. Kamu ini anak durhaka. Kalau bukan karena kamu berbicara tidak sopan pada Qiao Jie, dia tidak akan memarahi kamu. Cepat berlutut dan minta maaf. Ayah, apa sebenarnya yang kamu takutkan? Bersujud? Aku cukup cekatan, tidak perlu. Bersujud? Aku cukup cekatan, tidak perlu. Ketua Dewan, terserah Anda untuk menangani. Kalau kamu, Liu Dong, tidak bisa mendidik anakmu dengan baik, maka aku yang akan mendidiknya menggantikanmu. Liu Cheng berperilaku tidak baik, menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Hari ini, kamu sebagai ayah akan langsung mendisiplinkannya dengan aturan keluarga, tidak sampai ke Pulau Hiu. Dalam 20 tahun tidak boleh kembali. Ayah, tolong selamatkan aku. Ayah, aku tidak ingin ke Pulau Hiu. Kamu sebenarnya mau apa? Anak yang tidak diajari, salah ibunya. Liu sangat sombong dan arogan. Mengandalkan status dan kedudukannya, menindas yang lemah. Mulai hari ini, semua keluarga dilarang berhubungan dengannya. Liu Dong, apakah kamu setuju dengan rencana penangananku? Ketua Dewan, mohon belas kasihanmu. Ini karena aku, Liu Dong, gagal mendidik anakku, sibuk bekerja, kurang mengawasi. Kalau bukan karena bantuanmu waktu itu, tidak akan ada aku, Liu Dong, hari ini. Aku rela menggunakan setengah harta keluarga Liu untuk menukar anakku. Kau pikir aku, Ling Qia, akan menghargai setengah hartamu? Aku tidak ingin meninggalkan anak-anak. Aku tidak ingin meninggalkan ibumu. Nak, jangan takut. Ada ibu di sini, siapapun tidak berani menyakiti kamu. Liu Dong, dia bahkan ingin membunuh anakmu. Kamu masih begitu pengecut. Aku mau beritahu kamu. Kalau anakku hari ini terjadi apa-apa, aku nggak akan biarin kamu. Bajingan, berani-beraninya kamu sentuh jari anakku. Aku akan lawan kamu habis-habisan. Liu Dong, aku kasih kamu 3 menit. Kalau kamu nggak bertindak juga, jangan salahkan aku kalau aku putuskan jalan belakang keluarga Liu. Liu Dong, kamu takut sama dia kenapa? Dia kira dia siapa sih? Meski dia pendiri kamar dagang Hua Cheng. Kalian ini anggota inti sebanyak ini. Kalian masih takut sama satu wanita saja. Sombong dan sewenang-wenang sekali. Kalau hari ini kalian tidak memberi pelajaran pada wanita sialan ini, kalau sampai tersebar, kalian akan jadi bahan tertawaan. Kakak Liu Dong, mengapa kamu harus takut pada seorang wanita desa? Dulu dia hanya seorang pengasuh dari keluarga Lin kita. Bahkan jika dia adalah pendiri. Lalu apa? Hari ini dia begitu berani di sini. Bahkan jika Ketua Chen datang, dia tidak bisa menyelamatkannya. Mengapa harus takut pada wanita hina itu? Benar. Kenapa kita harus takut pada wanita bodoh? Kalau sampai tersebar, bukankah itu memalukan? Liu Dong, kamu masih ragu apa? Bos Lin dan Bos Wang sudah bilang begitu. Apakah kamu benar-benar ingin melihat anakmu dipukuli sampai mati? Apakah kamu mau membuat keluarga Liu tidak punya keturunan? Lin Chao, kamu juga sudah melihatnya. Ini adalah tren besar. Tak disukai orang. Mendengus. Liu Dong, aku memang tidak salah lihat keluarga kalian. Kalian benar-benar tidak takut mati. Aku sudah memohon padamu. Tapi kamu tidak mau berhenti. Kalau begitu, aku juga tidak perlu lagi memberi muka padamu. Tak peduli siapapun identitasmu hari ini. Sikapmu begitu sembrono. Pasti jalan buntu. Tuan Liu, lihai. Perempuan beracun ini angkuh tak mengenal lawan. Sombong dan angkuh. Sekarang Anda berdiri. Kita semua harus minggir. Ayah, cepat panggil orang untuk tarik dia turun. Biarkan aku sendiri yang tampar dia 50 kali dan usir dia. Gurita. Berani sekali. Juga tidak membuka mata kalian yang seperti anjing. Lihat baik-baik. Apa yang sedang duduk di depan kalian. Lin Qiao, hari ini kamu sudah membuat semua tokoh penting di Hai Cheng menjadi musuh. Mulai hari ini, aku rasa di Hai Cheng, kamu mungkin sudah tidak punya tempat berteduh lagi, kan? Ah, datang orang. Tangkap wanita hina ini untukku. Aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkannya hari ini. Berhenti sekarang. Siapa yang memberi kalian keberanian, berani mengganggu pendiri asosiasi bisnis? Hingga saat ini belum selesai. Apakah kamu masih mau membantu wanita beracun ini? Siapa yang berani melindungi kamu hari ini? Bahkan melawan seluruh asosiasi bisnis Hai Cheng. Bersama keluarga Liu menjadi musuh. Liu Dong, grup Liu masih saja mencari kematian. Mencari kehancuran sendiri. Masih berani mengancam di sini. Apa yang kamu lakukan hari ini,
Daxia. Nasib wanita bajingan ini hanya akan jauh lebih tragis ratusan kali, ribuan kali dari keluarga Hi kami. HMPH. Sepertinya keluarga Hi kalian masih belum cukup menderita. Masih berani berlaku kasar di depan saya. Semua jangan takut padanya. Hari ini semua sudah menyaksikan dia seperti ini. Kembali malam pencuri besar. Setelah kita bersihkan dia, kita akan bangkit lagi. Bangkit kembali. Bagaimana? Wanita beracun itu mungkin sudah tidak akan bertahan hidup lagi. Hanya bisa kembali ke desa Lin dan mengais kotorannya lagi. Benar sekali, wanita hina. Hari ini kau telah membuat semua keluarga terkemuka di Haicheng menjadi musuhmu tanpa sisa. Aku telah menyinggung kamar dagang Haicheng. Hari ini adalah hari kematianmu. Hah? Begitukah? Aku ingin lihat. Kalian berencana bagaimana memperlakukanku. Aku sarankan kalian. Sebelum bertindak terhadapku, sebaiknya pikir-pikir dulu. Dengan harta yang kalian punya, apakah bisa menahan amarahku? Kamu sudah diambang kematian, masih berani membangkang. Seseorang, tahan dia. Ya. Ketua sudah menerima kabar dari ketua 4 cabang besar. Tolong atur pengganti dengan baik. Segera datang. Ketua sudah menerima kabar dari ketua 4 cabang besar. Lalu kita bersiap-siap. Segera bersiap menyambut Direktur Fang dan 4 ketua cabang. 4 ketua cabang hari ini berkumpul di Desa Lin. Di Desa Lin ini, benar-benar tempat bertuah. Sekelompok orang bodoh. Buta mata. Kalian memang tidak pantas berdiri di tanah Desa Lin. Kalau tidak segera turun dari kursi itu, jangan salahkan aku kejam dan dingin. Jangan merusak reputasiku. Ketua dari 4 asosiasi akan segera tiba. Jangan karena seorang wanita hina membuat kita repot. Cepat turun dari sana. Hanya dengan itu, kamu belum layak. Pendiri dari 4 serikat kerja pinjam-meminjam. Selamat atas kembalinya pendiri. Pendiri 4 serikat pedang Jianpo. Selamat datang kembali, pendiri. Silakan duduk semua. Saya mohon maaf atas pengaturan yang kurang baik, sehingga sekelompok bodoh yang tidak tahu malu ini mengganggu kalian semua. Mohon maafkan dan lindungi kota ini. Jangan berpura-pura di sini. Barusan dia membuat keributan di pesta. Dia sama sekali tidak menganggap serikat dagang Haicheng kita. Jangan sampai kamu salah pihak. Serikat dagang Haicheng kita malu punya orang bodoh sepertimu. Itu baru memalukan. Maksudmu apa ini? Kita semua demi kebaikan serikat dagang Haicheng. Pendiri serikat dagang Haicheng sangat terhormat. Tapi malah membiarkan wanita hina ini bertindak semena-mena di depan pendiri. Iya, semua orang sedang mengantar pendiri pergi. Dan orang bajingan ini ternyata berani duduk di posisi pendiri. Hatinya benar-benar keji. Bodoh, buka mata hitam kalian. Lihat baik-baik. Yang berdiri di depan kalian adalah pendiri Asosiasi Bisnis Haicheng. Ketua asli Asosiasi Bisnis Haicheng. Ini tidak benar. Ini pasti kamu buat-buat untuk melindungi Lingkia. Atau apakah kita berempat sudah mati? Saya dari cabang Beijing. Saya dari cabang Yuncheng. Saya dari cabang Nancheng. Saya dari cabang Haicheng. Apakah kami cukup berpengaruh? Presiden. Orang yang mengganggumu hari ini, apa rencanamu untuk menangani mereka? Liu Donglin Yunzi. Kupikir pelajaran yang kuberikan beberapa hari lalu akan membuat kalian jujur dan patuh. Tapi aku tidak menyangka. Kalian malah begitu tidak tahu malu dan tidak menyesal. Mereka bersatu menindas aku. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang tak berperasaan dan tak berbelas kasihan. Perintahkan saja. Mulai hari ini, kami di negara Cina tidak akan pernah bangkit kembali. Lagi. Presiden, tolong kasihanilah kami. Presiden, mohon maafkan kami. Maaf saya buta, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya tidak benar-benar bermaksud mempermalukan Anda. Tentu saja Anda tidak sengaja. Anda mengandalkan latar belakang keluarga Liu untuk bertindak semena-mena di Huacheng.
memanfaatkan yang kuat menindas yang lemah. Kalau begitu, maka saya akan membuat Anda merasakan kehilangan segalanya. Rasakan bagaimana rasanya diinjak-injak orang. Ayah, aku tidak ingin pergi. Bai Chen, aku tidak ingin. Dan kalian juga. Sebagai anggota Asosiasi Dagang Hai Cheng, seharusnya mendukung yang lemah. Mendorong perkembangan Hai Cheng. Tapi kalian bagaimana? Saling menindas yang lemah. Tanpa tanggung jawab sama sekali. Benar-benar memalukan bagi Asosiasi Bisnis Hai Cheng. Perintahkan kepada grup Lin, grup Liu, grup He, dan grup He harus dikeluarkan dari Asosiasi Bisnis Hai Cheng. Tak akan pernah diterima kembali. Ingatlah ajaran ketua konglomerat. Anggota kamar dagang lainnya harus mengambil pelajaran. Jika kejadian serupa terjadi, tidak akan dimaafkan begitu saja. Ini dari atasan. Sayang, dia adalah ibu angkatmu. Cepatlah pergi minta maaf padanya. Mohon pengampunannya. Biarkan dia memaafkan grup He kita. Ibu. Aku salah, aku minta maaf padamu. Ibu, aku salah. Itu semua atas perintah keluarga He. Ibu, aku salah. Fei Fei adalah dia. Dialah yang memaksa aku memutuskan hubungan dengan ibu. Ayah, aku salah. Ayah, kamu bekerja sangat keras. Mengasuhku dari kecil dengan susah payah. Bagaimana aku bisa tidak mengenali kamu? Ayah. Tidak usah dibahas lagi. Ayah. Baiklah, Lin Zi. Dulu, kamu yang menipuku. Kau bilang aku yatim piatu. Baru aku setuju menikah denganmu. Sekarang kau malah begini. Tahu ibumu adalah ketua. Lalu ingin menjauhkan diri dariku? Ya, dasar bajingan. Diamlah. Hei, minggir. Semuanya dari keluarga He kalian. Itu kalian keluarga He yang memaksa aku melakukan semua ini. Ketua yang menipumu adalah Lin Yunzi. Orang yang menabrakmu dengan mobil juga Lin Yunzi. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga He kami. Tolong maafkan aku. Berikan kami jalan hidup, keluarga He. Kamu orang keparat. Diamlah. Dasar bajingan. Diamlah. Hei, pergi sana. Semua ini karena keluargamu. He. Keluarga He memaksaku melakukan semua ini. He Bei. Seharusnya aku tidak menikahimu. Kamu benar-benar harus memukulku. Berhenti. Aku mau pergi. Bajingan. Aku ngapain? Kamu bajingan. Ibu, lihat mereka seperti itu. Ibu, mereka yang memaksa aku. Ibu, aku salah. Ayah, aku benar-benar salah. Aku bersumpah, semua hal ini sama sekali bukan urusanku. Ayah, lihat ini. Mereka memaksaku melakukan semua ini. Ayah. Lin Yunzi. Semua yang terjadi padamu hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu menghancurkan semuanya yang seharusnya milikmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Hari ini kamu beristighfar padaku. Hanya karena identitas dan statusku saja. Kalau saja kamu tidak menolongku dari pinggir jalan dulu. Aku pasti sudah mati kelaparan. Mama, mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu seperti ibu kandung sendiri. Mama. Kamu bicara ya. Berikan aku satu lagi kesempatan, ayah dan ibu. Rekaman pengawasan ketua sudah dipulihkan. Bukti kecelakaan Lin Yunzi sangat jelas. Kamu tunggu saja masuk penjara. Ayah, bukan aku. Bukan aku, mereka yang bersalah. Mereka yang salah. Bukan ibu saya. Tolonglah, selamatkan saya. Saya akan balas budi seumur hidup saya. Ibu, aku menyesal. Aku tidak mau dipenjara. Seperti kamu yang egois dan mementingkan diri sendiri. Untuk kekuasaan dan kekayaan, tidak ragu menyakiti orang yang dicintainya.
Kamu harus membayar harga atas semua yang telah kamu lakukan. Bawa dia turun. Kirim ke kantor polisi. Burung gagak memberi makan balik. Anak domba menyusu. Hewan tahu berterima kasih dan berbakti. Hanya mencari keuntungan. Orang yang tidak setia, tidak berbakti, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak berkeadilan pasti akan dihukum langit dengan petir.